izin saya mulai nih, Ibu. Pertama yaitu mohon izin dari komponen guru penggerak kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dikutip di Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.2 memiliki keterkaitan materi dengan budaya positif, di mana seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, nilai dan peran pada peserta didik sesuai dengan sosial, kultur, budaya setempat. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, berpihak kepada murid. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Saya di sini berkolaborasi dengan ibu-ibu sebagai lembaga imbas dari TK Negeri Pembina untuk menyampaikan apa yang kami pelajari di guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah pengelola perubahan yang positif. Untuk membangun budaya positif diperlukan kolaborasi terkait menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiasi atau IA. Dalam penerapannya tersusun dalam tahapan bagja. Jadi setelah ada filosofi, terus nilai guru penggerak, sekarang kita membuat visi. Visi itu apa yang akan kita terapkan di lembaga kita tentang budaya positif. Next. Tahapan bagja, kita menggali pertanyaan ke peserta didik. Misalkan untuk kelas atas gitu. Untuk kelas atas, contoh SD, SMP, SMA itu bisa kita ajak komunikasi untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Untuk di TK, komposisi belajarnya kita masih perlu pendampingan dari ibu wali murid. Kita membuat pertanyaan pembelajaran apa yang tepat dan sikon atau situasi dan kondisi di lingkungan kita. Misalkan contoh kalau di Trawulan itu yang diangkat budaya positifnya yaitu Kerajaan Majapahit. Dari contoh Patih Gajah Mada mengajak istilahnya berkolaborasi nggih, menyatukan Nusantara, bahasanya seperti itu. Kita membuat pertanyaan kepada Bapak Ibu wali murid, program pembelajaran apa yang kita terapkan nanti di lembaga kita masing-masing. Setelah membuat pertanyaan, kita ambil pelajaran, kita analisa kebutuhan yang tepat untuk di lembaga kita. Misalkan tadi contoh Trawulan mengangkat budaya Kerajaan Majapahit, yang dimaksud itu bukan kerajaannya, tapi filosofi dari Patih Gajah Madanya itu, yaitu menyatukan Nusantara. Gali mimpi. Di kebudayaan di contoh Trawulan tadi itu bisa mengangkat budaya yang ada contoh di museum. Terus budaya tari mayang rakyat itu nih, istilahnya produksi dari Kerajaan Majapahit untuk diaplikasikan di masyarakat sebagai budaya lingkungan.
jabarkan rencana. Setelah berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid, peserta didik ini nanti kiatnya itu yang kita angkat di lembaga kita masing-masing itu kira-kira apa yang tepat. Kalau misalkan di daerah tertentu, misalkan di Bangsal itu ada contoh apa itu produksi kerupuk rambak di Menika, itu kita bisa juga menciptakan budaya sendiri. Misalkan contoh TK Sumberjati membuat misalkan pabrik apa ngoten nggih, itu bisa untuk diangkat. Mulai dari wacana di lingkungan, misalkan tidak harus di lingkungan, tapi kita menonjolkan produk yang sekiranya kompeten, ibu gurunya kompeten, terus kita angkat sebagai budaya positif, itu nanti brand dari lembaga itu akan muncul. Itu tujuan dari pemerintah supaya kita masing-masing itu membuat produk dari kegiatan peserta didik, baik mulai dari TK sampai dengan jenjang yang lebih tinggi. Atur eksekusi. Setelah misalkan membuat pabrik sepatu, misalkan pabrik apa benda? Oh, ini bisa membuat, misalkan dari Sumberjati berkeinginan membuat produk pabrik tahu nggih, istilahnya berkomitmen bagaimana cara membuatnya, itu terus divariasi apa nggih. Itu dari produk pembelajaran, misalkan satu semester itu panjenengan temanya tentang pabrik tahu, itu jenengan punya brand. Oh, TK Sumberjati punya pabrik tahu. Itu pun kalau misalkan di kelas atas nggih Bunda, itu bisa real dari kita menggali potensi dari peserta didik, lingkungan, wali murid didukung ibu guru, lalu kita ambil pelajaran, maksudnya kita apa itu mempelajarinya lebih dalam lagi nggih. Bisa untuk memvariasi produk, inovasi produk, kita ciptakan brand. Misalkan tahu itu tidak hanya sekedar tahu misalkan pinginnya buat apa Bunda? Tahu kan biasanya bulat ya Bunda. Panjenengan bisa inovasi lagi menjadi bentuk kotak, atau bisa dicetak nggih, ada cetakan seperti apa? Ini kok ada menemukan tahu cinta, tahu berontak nggih. Menika lah, setelah kita punya kekuatan untuk memproduksi tadi pabrik tahu tadi nggih, sekuat-kuatnya nggih, terus kita pelaksanaannya diterapkan di TK. Panjenengan bisa misalkan itu sebagai proyek dari TK Sumberjati, proyek membuat pabrik tahu. Prosedurnya bisa dari peserta didik berkolaborasi dengan wali murid, berkolaborasi dengan ibu guru, bisa juga berkolaborasi dengan UMKM, pabrik tahu yang di luar itu nggih. Nah, itu bisa kita ajak kerjasama. Kita sekarang itu kalau sistem belajarnya itu tidak ada kompetisi Bunda. Kita sekarang itu sistemnya kolaborasi, bekerja sama, bermitra. Pun tidak ada yang namanya kompetisi, yang mana yang lebih unggul sekarang tidak diperkenankan. Sekarang itu berkolaborasi, ayo kerjasama langsung pada kegiatan. Jadi peserta didik sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik jadi punya brand, punya kekuatan. Oh, punya itu teknologi membuat tahu yang berupa karakter cinta tadi, berupa karakter yang lucu-lucu misalkan, untuk daya tarik dari marketing tadi. Setelah membuat produksi produk dari lembaga masing-masing, mempunyai brand masing-masing, mempunyai kekuatan sesuai dengan kondisi kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Sekarang kita lanjutkan ke budaya positif. Yang dimaksud budaya positif sekarang itu membuat lingkungan yang positif. Misalkan peserta didik datang terlambat, itu kita tidak serta-merta itu langsung berkomunikasi yang itu, kita
nggih Bunda, bad mood terutama nggih. Bad moodnya dikeluarkan dulu. Nah, itu kita nyamankan dulu, kita senangkan dulu apa yang terjadi di peserta didik. Setelah itu, nah kita ajak ke pembelajaran selanjutnya. Setelah lingkungannya peserta didik sudah aman, nyaman dalam pembelajaran, siap kita mengapresiasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Next. Modul 1.4 budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, peserta dalam mewujudkan budaya positif, peran serta guru dapat dilakukan membuat kesepakatan kelas untuk mencapai visi dan tujuan bersama, memberi kesadaran, menanamkan motivasi atas kesadaran mandiri, motivasi intrinsik namanya Bunda. Pendidik menerapkan segitiga restitusi bertujuan menciptakan situasi dan kondisi, melatih mengajarkan peserta didik menemukan solusi atas permasalahannya. Guru memilih proses sebagai manajer dalam mengontrol perilaku murid, tidak merasa bersalah atau dihakimi. Next. Pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, kita menanamkan semboyan menikah Bunda. Pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, dari sejak kita dalam kandungan sampai ke liang lahat, kita adalah pembelajar. Targetnya seperti itu. Yang berwawasan global, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Di forum media sosial banyak terjadi yang tidak sesuai dengan profil kita, Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup di Indonesia. Untuk itu disampaikan tujuan pendidikan di Indonesia, guru penggerak, visi sekolah impian, budaya positif, kesepakatan kelas, dan disiplin positif. Target saya hari ini menyampaikan kesepakatan kelas dan disiplin positif. Next. Latar belakang, pada masa era digital, pengaruh perilaku dalam hal simpati dan empati mulai tergerus. Profil pelajar Pancasila, solusi yang tepat dalam menumbuhkan jati diri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Next. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan, kesepakatan kelas, melalui program profil pelajar Pancasila pada bentuk jati diri dalam kegiatan pembelajaran. Menikah Bunda dikolaborasikan kegiatan profil pelajar Pancasila, sudah ada instrumennya, itu nanti dikaitkan ke pembelajaran seperti pendidikan karakter menikah. Tapi menikah real harus dijelaskan dan di kesepakatan bersama peserta didik. Pembelajaran apa yang peserta didik inginkan, bagaimana pendapat peserta didik. Setelah melaksanakan pembelajaran itu kita berkolaborasi sama peserta didik, kita analisa besok kita belajar apa, seperti itu. Untuk kegiatan pembelajaran sistemnya itu menggunakan project. Ngapunten harus saya beri saya komunikasikan lagi bahwa untuk LK itu saya mengcopy paste dari pemerintah bahwa LK sekarang untuk peserta didik diupayakan diganti dengan kegiatan yang real, yang nyata. Untuk yang ini saya harus menyampaikan betul-betul. Selanjutnya, tolak ukur. Peserta didik berkomitmen membuat
ya Bunda, itu hanya sebagai acuan, tapi tidak digunakan. Oh, ini ada buku atau LK bisa hanya sebagai acuan, tapi kita pembelajarannya itu real dengan benda lospar yang seperti di IKM itu ya Bunda. Harus ada produk, harus ada evaluasi, harus ada hasil karya ngoten ya Bunda, yang nyata, bukan yang abstrak. Seperti itu. Saya juga mulai belajar Bunda untuk hal ini. Next. Dukungan. Nah, kita menggali dukungan semua warga sekolah. Kita komunikasikan apa sih pembelajaran di TK itu, bagaimana penerapannya, terus kenapa kok istilahnya harus menggunakan project atau menggunakan hasil karya yang nyata, bukan yang abstrak lagi, karena konsep pemikiran dari pemerintah untuk menyambungkan sinap-sinap otak-otak peserta didik yang masih kekuatannya itu masih dahsyat ya Bunda. Kalau masih peserta didik usia 8 tahun ke bawah itu masih dahsyat. Jadi kita membuat konsep berpikir yang konkret dan nyata. Kalau abstrak itu kuatirnya tuh bahasanya itu mubazir. Bersama komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Untuk masyarakat sekitar ini sebagai tamu atau narasumber. Misalkan contoh tadi TK Sumberjati mempunyai pabrik tahu. Jadi ada tokoh masyarakat yang memberi kekuatan atau memberi dukungan. Misalkan untuk kedepannya itu pembelajarannya bagaimana. Next. Minimasi tindakan, sosialisasi budaya positif kepada semua warga sekolah. Saya berkewajiban yang ini Bunda, mensosialisasikan budaya positif kepada semua warga sekolah. Tidak hanya di lembaga saya, di lembaga IMBAS, dan juga di Indonesia. Bisa melalui media sosial atau yang lainnya. Pendidik berkolaborasi dengan peserta didik dan membuat keyakinan serta kesepakatan, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Next slide. Terima kasih. Ini tugas yang poin yang paling saya andalkan di sini untuk budaya positifnya. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 86B Sipijati SPD AUD TK Negeri Pembina Kabupaten. Next. Disiplin positif. Nah, ini mengurai pelan-pelan Bunda. Nanti misalkan Bunda menyiapkan pertanyaan, saya menyediakan 4 pertanyaan, boleh lebih nanti. Disiplin positif. Disiplin positif menciptakan kondisi dalam peraturan kesepakatan bersama dan tentunya harus dijalankan sesuai hasil kesepakatan dengan melalui teladan mulai dari diri sendiri untuk diimplementasikan, disatukan pendidikan yang diampu, bersinergi dengan semua warga sekolah, belajar bertanggung jawab, saling menghormati, dan mempercayai kepada diri sendiri maupun lingkungan sekolah sebagai kontrol kebijakan dalam lingkup lembaga. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol
murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita sekarang dilarang memaksa. Bunda, mohon izin saya sampaikan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kita tidak suka, Bunda, tapi kalau peserta didik kita tuh pengennya belajar tentang A, meskipun kita tidak suka, kita belajar memfasilitasi seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kita kalau mengkritik murid ternyata tidak diperkenankan lagi, Bunda, sekarang. Kalau bahasanya kita olah sekarang. Kita sistemnya bertanya, bukan kita yang berusaha mengkritik. Misalkan saya mengkritik Mas Adi. Mas Adi harusnya seperti ini, seperti ini. Ternyata tidak diperkenankan. Jadi Mas Adi punya kebebasan untuk berpendapat dan melaksanakan tindakan yang menurut beliau benar. Pada dasarnya kita melakukan sesuatu ada tujuannya, Bunda. Ada tujuan. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup mengucapkan suara halus sampai menyampaikan pesan negatif. Istilahnya bahasanya boten pareng nih. Istilahnya mau anak-anak mau lompat-lompat, tidak boleh lompat-lompat. Nah, itu bahasanya kita olah lagi. Tidak seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan kekuatan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apakah kita pernah, Bunda, melaksanakan seperti ini? Memaksa setiap hari, nggih. Ayo harus nanti dapat bintang, harus ini gitu ya, Bunda, nggih. Kira-kira kalau kita merubah sedikit demi sedikit bisa nggih, Bunda, nggih? Insya Allah. Saya juga dalam proses belajar. Ini instruksi dari Mas Nadim, kata Bu Haja tadi. Saya bilangnya Pak Nadim. Oh, Mas Nadim. Mas Menteri. Next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon
kepada pendekatan teori kontrol. Ini agak mengetuk hati nih Bunda. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, termasuk saya Bunda, saya juga harus berubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda bisa melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari ini Bunda, untuk kata yang tadi Bunda, kata apa ya? Yang dahsyat tadi, memaksa. Nah, memaksa itu yang dari redaksi ini kita bisa perlahan Bunda. Saya juga belajar dari guru penggerak ini, punya ilmu yang saya harus mengkoreksi diri saya sendiri. Oh, saya ini harus berubah, yang ini harus berubah, ini harus berubah. Satu demi satu, tiap hari Bunda ada etika dalam pembelajaran di guru penggerak. Oh, ini modul 1.1 itu ini yang perlu dirubah. Setiap hari, hampir setiap hari saya harus merubah sikap, pola pikir, dan empati hati saya. Next. Ini ada stimulus respon, teori kontrol. Akibat dari sebab akibat stimulus respon berbeda dengan stimulus kontrol. Yang stimulus respon dulu, realitas kebutuhan kita sama. Contoh, kita kebutuhannya sama Bunda, ingin memperbanyak ilmu nggih, pembelajar supaya hayat kita sama seperti ini. Semua orang melihat hal yang sama, bahwa kita harus setiap hari harus belajar dan juga menyampaikan ke peserta didik. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, misalkan contoh, Mas Adi punya pemikiran lain, tapi saya arahkan, Mas Adi, saya punya ide ini, silakan dijalani. Mas Adi punya hak. Mohon maaf, saya punya ide lain, punya pemikiran lain. Mohon izin tidak sama dengan panjenengan. Nah, itu yang diterapkan di stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya misalkan ini Mas Adi sebagai contoh terus nggih Mas Adi nggih. Saya mengontrol Mas Adi. Nah, untuk dalam pembelajaran Mas Adi harus seperti yang saya inginkan. Misalkan tema diri sendiri. Nah, misalkan itu saya mengenalkan anggota tubuh, mengenalkan pakaian, mengenalkan dari apa konsep yang pembelajaran yang kita terapkan, saya terapkan ke Mas Adi untuk mengikuti saya. Nah, seperti itu. Untuk yang respon, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol Mas Adi. Mas Adi tadi bisa mengontrol saya. Istilahnya harusnya seperti ini untuk supaya momennya bagus, elegan, membuat videonya harus seperti ini. Nah, itu orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, Mas Adi mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan saya mencoba mengontrol Mas Adi, tapi Mas Adi tidak mau. Saya bujuk, tidak mau. Terus saya paksa. Nah, ini akibatnya kalau bujukan gagal itu kita memaksa. Setiap hari kita melakukan itu nggih Bunda nggih. Nggih. Misalkan ayo yang pingin pulang dulu harus tertib. Nah, itu contoh seperti itu. Nanti yang paling awanteng itu ya betul. Pulang duluan. Siapa yang mengerjakan tugas sampai
Selesai? Boleh istirahat dulu, boleh pulang dulu. Napa malih Bunda? Dapat bintang nggih, dapat stiker nggih. Intinya kalau kita membujuk tidak mempan, akibatnya pemaksaan lagi. Model berpikir menang dan kalah. Nah, waktu Bunda semuanya waktu mau pulang, nah siapa yang bisa nanti pulang duluan, otomatis ada pemenang, ada yang kalah. Dampaknya kira-kira yang kalah bagaimana Bunda? Sedih, menangis, besok gak mau sekolah. Apalagi Bunda? Banyak ya? Banyak dampak yang bila terjadi kekalahan. Dari banyaknya dampak kekalahan itu, kita sekarang diarahkan, semua pendidik seluruh Indonesia diarahkan ke teori kontrol realitas. Nah, sekarang realitas itu kebutuhan kita berbeda. Misalkan kebutuhan TK Sumberjati dengan TK Azahra, dengan TK Darussalam, dengan TK Yayaman, dengan TK Tunas Harapan berbeda. Beda. Yang belum disebut TK mana Bunda? Yang baru itu Al-Kausar, Baitun Nazar. Sudah saya sebut semua ya Bunda. Nah, dari saya tidak menyebut itu juga ada dampak di hati. Loh, aku kok gak disebut itu Bunda ya. Sudah konsep itu sudah muncul ya Bunda. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ada yang menang, ada yang kalah tadi, dampaknya loh saya di sini tapi kok tidak disebut ini tadi eksperimen Bunda. Saya bereksperimen menyebut beberapa TK yang sebagian tidak saya sebut. Bagaimana responnya? Misalkan ada teman yang menyatakan loh ini TK ini belum disebut. Ini bagian dari eksperimen. Mohon maaf ya Bunda. Teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kita menghormati misalkan TK yang lain berbeda dengan TK kita. TK, wah hebat TK yang punya pabrik. Saya pingin buat apa ya? Itu boleh. Misalnya kalau kepingin seperti TK-nya Ibu Hadayayu punya pabrik tahu. Nah itu semangat gitu. Nanti saya juga kepingin lah. Itu yang dimaksud. Saya kepingin seperti TK-nya Bu Yayu. Istilahnya untuk punya pabrik, tapi mungkin pabrik yang lain. Nah, misalkan seperti itu. Ya, boleh pabrik tempe, pabrik kerupuk. Atau yang punya lahan bisa jadi menjadi petani kedelai. Nah, berkolaborasi dengan TK-nya Bu Hadayayu tadi membuat pabrik tahu. Itu maksudnya Bunda. Jadi pembelajaran sekarang itu tidak ada menang dan kalah. Bagi yang punya lahan luas bisa untuk membuat pertanian kedelai. Terus berkolaborasi, misalkan TK Pembina berkolaborasi dengan mempunyai lahan yang luas, mempunyai pabrik, mempunyai ladang kedelai. Nah, kita berkolaborasi dengan TK Sumberjati karena punya pabrik tahu. Begitu contohnya nih Bunda nggih. Nggih, untuk pembelajarannya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, saya memandang wah hebat punya pabrik tahu. Wah hebat punya pabrik kerupuk rambak. Saya kan punya pandangan seperti itu nggih. Wah hebat. Nah, dengan sistem kolaborasi tadi, jadi semuanya itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Ternyata dengan kolaborasi tadi menunjukkan bahwa kita sama-sama nanti targetnya paling bawah Bunda ini masih secuil dulu. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah,
kreatif mempunyai pabrik tahu. Misalkan TK yang lain mempunyai apa Bunda? Kira-kira sinambung dari kegiatan pabrik tahu. Ini pabrik. Terus misalkan acara, diapakan ya tahunya ini? Oh, saya ekspor. Bahasanya itu nggih, bahasa kerennya saya ekspor. Untuk di guru penggerak, bahasa yang negatif itu setidaknya tidak diucapkan Bunda. Misalkan dalam hati kepingin apa itu berkata seperti itu kita rem. Kita itu harusnya seperti lebay ngerti loh Bunda. Kita itu bahasanya harus yang baik-baik saja. Meskipun misalkan ada gelas jatuh nggih. Oh iya. Oh, gelasnya jatuh ya. Oh, ayo kita bantu membersihkan, seperti itu. Sekarang harus kita lebay nggih, beretika seperti itu. Ada gelas jatuh. Oh, gelasnya jatuh. Ayo kita bantu, siapa yang mau gotong royong, siapa yang mau berkolaborasi membersihkan kaca sama airnya. Otomatis merespon peserta didik. Ada yang mengambil lapel, ada yang mengambil sapu. Meskipun itu hasil karyanya mungkin kalau peserta didik di usia TK belum maksimal gitu Bunda, tapi kita persilahkan beliau untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah, baru misalkan itu kita bisa membriefing selanjutnya. Ini contohnya, atau memberi tuntunan seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita kalau ingin digerakkan orang lain, kita berhak untuk Bunda, silakan dikepalkan tangannya. Anggaplah di situ ada berlian. Ibaratnya Bunda ini mau dikontrol orang, bukalah tangan Anda. Mau tidak Bunda? Ini rahasia yang sangat besar. Nah, betul Bunda. Berlian saya ini tidak akan saya lepas karena ibaratnya itu kontrol diri. Saya bisa mengontrol diri. Nah, ini berlian saya. Contoh misalkan Sumber Jati tadi punya resepnya apa itu? Pabrik tahu nggih, membuat tahu. Kan punya kekuatan nggih. Nah, bila ini Bunda berhak tidak memberikan ke orang lain, berhak untuk mengunci, itu berhak. Kita diberi pemahaman, genggamlah berlian ini sampai tanggung jawab ini sesuai dengan keadaan situasi yang tepat. Nah, dari sini Bunda berpikirnya bagaimana? Apa yang terjadi? Berlian ini bila seseorang ingin tahu apa sih isinya di tangannya di TK Sumber Jati itu loh, menggenggam apa ya? Berlian. Boleh tidak saya ingin dibujuk, dirayu nanti. Bu, kok bagus sekali lah seperti itu. Bu, tangannya kok itu saya ingin tahu. Ada yang sampai istilahnya apa itu? Iya, mama bahasanya halus dulu Bunda, halus dulu. Baru setelah itu nanti paksa, merayu. Loh, tangannya kok apa itu? Boleh lihat, oh tangannya kok halus, boleh lihat. Padahal ini menggenggam sesuatu, tapi pihak lain tadi tujuannya itu ingin kepo, bahasanya itu ingin tahu apa sih ini, apa. Oh ternyata berlian tidak diperkenankan orang lain untuk memegang atau memilikinya, hanya diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ibaratnya berlian itu hati Bunda semuanya, bahwa saya itu bisa digerakkan orang lain, tapi bila ada istilahnya dengan kesadaran diri sendiri. Ini berlian saya, tidak akan saya buka atau tidak akan saya berikan. Tapi beda, misalkan kalau misalnya seorang ibu, anaknya ingin meminta berlian itu, nah itu tanpa itu biasanya langsung dikasihkan di Bunda. Nah, situasi yang tepat itu maksudnya bila yang sesuai dengan keinginan hati kita. Ibaratnya berlian tadi itu hati kita.
kalau kepada putra putri apapun tidak diminta, malah dituruti, malah tidak minta, ini nak bagus nak, seperti itu. Istilahnya orang tua kalau berlian ini dipegang, tapi kalau peserta didiknya itu yang memberikan, yang meminta pasti akan diberikan. Begitu juga ilmu pengetahuan yang sekarang kita pelajari itu untuk peserta didik kita. Nah, kalau untuk kemaslahatan peserta didik kita, bisa berlian ini saya berikan dengan cuma-cuma, dengan tanpa syarat. Betul Bunda, tanpa syarat. Berlian ini akan saya berikan cuma-cuma untuk kemaslahatan generasi bangsa kita. Mungkin Bunda nih, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Mas Adi dengan seenaknya. Kita harus menghormati Mas Adi. Oh, Mas Adi itu punya kepentingan lain, punya prinsip lain. Kita tidak serta-merta bisa, oh, Mas Adi harus seperti ini. Nah, itu untuk peserta didik kita itu sekarang tidak diperkenankan, Bunda. Justru kita itu memfasilitasi peserta didik kita. Kalau beliau tidak berkenan, kita tidak bisa memaksa. Kolaborasi dan konsensus pilihan baru. Misalkan tadi TK Azahra, TK Baitun Naja, TK Gayaman, TK Al Kausar, TK Gebang Malang, TK Darussalam. Nah, berkolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, TK di Gebang Malang tadi, TK Darussalam menyebutkan ingin berkolaborasi dengan TK yang lain. Nah, seperti itu. TK Al Kausar, TK Baitul An-Najah itu ingin untuk membuat pilihan-pilihan baru, kerjasama, kolaborasi dengan TK-TK yang lain. Bahasanya tadi kalau ada pabrik bisa produk lain ya Bunda nggih, atau punya visi tersendiri. Misalkan di daerah sana itu religius nggih Bunda nggih. Nggih. Misalkan mempunyai apa itu? Hafiz misalkan nggih. Menciptakan hafiz-hafiz di sana. Pondok. Nah, Yaman menciptakan Al-Kausar. Saya ingin nanti ingin menciptakan apa ngoten nggih Bunda nggih? Punya budaya positif apa ngoten nggih? Di angan-angan nanti saya ingin tahu. Di angan-angan dari sekarang nanti ada pertanyaan itu. Budaya positif yang akan diterapkan di TK saya. Ngoten nggih Bunda? Model berpikir menang-menang. Nah, sekarang itu kalau dulu kan ngakali koncone, bahasa gitu nggih saya pernah dengar. Ojo ngakali koncone kan gitu nggih. Nah, itu kita sekarang itu mindset kita dirubah. Kita berkolaborasi untuk menjadikan keduanya bersama-sama sukses. Bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu Bunda. Kalau dulu kan bahasa yang seperti itu koncone kok diakali ya gitu, seperti itu ya. Itu sekarang kita hilangkan pelan-pelan. Kita targetnya bersama-sama sukses, bersama-sama menjadi tujuan yang bermanfaat. Seperti itu. Tidak ada menang dan kalah, semuanya sekarang menang. Dari lembaga semua tadi, TK semuanya saling berkolaborasi. Oh, Bunda. Next. Dalam rangka ngapunten agak itu nggih, saya bacakan. Nanti saya kirim hasil dari presentasi ini Bunda.
Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal perubahan paradigma, teori stimulus, respon ke teori kontrol, serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapat senyuman atau pujian orang lain untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Kira-kira apa Bunda? Melakukan sesuatu yang membuat kita nyaman. Contoh, kita merubah untuk di peserta didik Bunda sekarang hukuman, penghargaan, atau hadiah. Mulai sekarang kita belajar untuk meninggalkannya pelan-pelan. Misalkan contoh, nanti yang selesai pulang duluan itu kita sekarang kita kita tinggalkan. Misalkan waktunya pulang ya pulang, sudah tidak tidak direspon anak dia berdoa istilahnya masih berkeliling, itu kita senyamankan dulu. Dari tujuannya bila untuk kenyamanan bersama di depan sebelum pembelajaran, kita membuat kesepakatan atau keyakinan supaya perilaku peserta didik dengan sadar, dengan keinginan sendiri, meskipun tidak diberi hadiah, apresiasi atau hukuman atau reward, itu beliau melakukannya sendiri dengan keyakinan sadar, tidak ada paksaan. Sekarang belajar, saya juga belajar menghilangkan kata-kata yang duduknya anteng pulang duluan. Nah itu saya mulai sekarang belajar itu juga Bunda. Yang selesai nanti dapat bintang 4. Nah itu ternyata tidak boleh. Tidak boleh memberi hukuman, juga tidak boleh memberi penghargaan. Next. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betulkah ini Bunda? Betul, karena kalau kita dilihat wali murid, anaknya kok pembelajarannya kok rame, kok tidak istilahnya kondusif, tenang, anteng. Ternyata justru tenang, anteng itu bukan pembelajaran yang efektif. Tujuan kita pembelajaran anak itu menjadi aktif dan juga membuat produk. Seperti itu Bunda. Next.
Apa yang terbayang di benak Anda? Apa Bunda? Disiplin itu peraturan, harus diikuti, ditaati. Itu nggih Bunda nggih. Konsep disiplin yang selama ini kita yang kita terapkan atau yang kita pelajari, yang kita lakukan juga. Ternyata Bunda ada selanjutnya. Apa yang terbayang di benak Anda tadi nggih? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin, misalkan sesuatu itu harus sesuai dengan aturan itu nggih Bunda nggih. Aturan yang sudah dibuat. Ternyata aturan mulai hari ini juga peraturan itu tidak serta-merta menjadi disiplin. Yang dimaksud disiplin itu kita akan membuat keyakinan dengan lingkup kita sendiri yang terkecil, misalkan di kelas, membuat keyakinan, bahasanya itu peraturan ya Bunda, tapi ini bahasanya diganti dengan keyakinan. Ayo nanti kita belajar apa, terus misalkan kalau kita belajar di kelas tidak diperkenankan anak-anak untuk keluar kelas, tapi itu secara komunikasi dari peserta didik sendiri, bukan kita hanya pemantik apa itu pertanyaan. Kita hari ini belajar apa Nana? Misalkan belajar mencap menstempel. Terus kira-kira untuk pembersihan, kalau sudah selesai apa yang dilakukan? Biar peserta didik yang menjawab, oh harus dibersihkan ke guru, harus dipel ke guru, seperti itu nih. Itu tujuannya itu mereka bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan, kesepakatan kelas. Jadi setiap hari kita membuat kesepakatan kelas. Nanti kita belajar apa kemarin misalnya waktu pulang ya Bunda, besok kepingin belajar apa, itu kita siapkan Bunda. Ketika belajar ini bukan kita yang menyiapkan ini enggak, tapi kita tanya dulu peserta didiknya, anak-anak besok ingin belajar apa, tapi dari sekian banyak kita ambil yang sebagian besar, bisa memfasilitasi sebagian kecil, bisa akan ditunggangi, ditawarkan dulu. Setelah besok ingin belajar apa, kita baru menyiapkan perlengkapan untuk besok. Nah, peserta didik waktu pagi itu sebelum kegiatan dimulai membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kemarin ingin belajar ini. Terus misalkan ada dampak sampah, ada dampak produk, ada dampak hasil karya, itu respon apa yang nanti apakah harus selesai? Nah, itu kita pertanyakan. Kalau misalkan tidak selesai bagaimana? Itu biar peserta didik yang menjawab sendiri. Kalau sudah kesepakatan itu kan kemampuan beliau kan berbeda-beda ya Bunda. Ada yang sistem pekerjaannya tuh cepat gitu. Ada yang sistem pekerjaannya tuh nyantai, tenang, dan ada yang sedang. Dan kita tidak diperkenankan untuk ketiga komponen ini yang diberi materi yang terlalu tinggi untuk yang pihak yang paling cepat tidak, misalkan yang paling rendah juga tidak. Jadi disenyamankan semuanya itu merasa saya bisa, saya senang, seperti itu. Misalkan hasilnya menurut Bunda itu harusnya itu sampai selesai tapi ternyata tidak selesai. Nah, itu bisa kita kesepakatan. Kalau sudah melaksanakan, sudah kita centang, oh sudah melaksanakan, kesepakatan tadi sudah melaksanakan, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Biasanya kan kita target harus selesai sampai sekian. Tidak Bunda, kita memberikan kelonggaran, tapi tidak serta-merta yang itu cuma kita stimulus, mendampingi, tidak dibantu. Belajar tidak membantu, karena nanti berpikir dari hati beliau nanti akan tampil produk-produk yang luar biasa. Kalau tidak kita setir, kalau beliau sendiri yang ingin mengungkapkan ide-ide beliau. Jadi kalau kita nyetir, idenya cuma sedikit, tapi kalau beliau yang mengeluarkan ide-idenya itu, kita akan menemukan banyak hal. Saya mempraktekannya juga menemukan banyak hal, pemikiran-pemikiran, oh ternyata beliau ini pemikirannya lebih tinggi dari teman-temannya karena oh backgroundnya ini, seperti itu. Selanjutnya, kebanyakan orang akan
disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak patuh dihukum, tidak pulangnya keri-keri ngaten nggih. Pulangnya nanti lebih terakhir dari teman-temannya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita berkomitmen bersama nggih Bunda nggih, tidak menggunakan hukuman. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Waduh, nanti kalau tidak mengikuti ini, wah, kena hukuman saya. Nah, itu sekarang sudah dihindarkan, sudah dibenahi oleh pemerintah. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan dengan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin itu tidak karena takut dengan pimpinan, tidak takut dengan rekan sejawat, tidak takut dengan peserta didik, dengan siapapun, tapi dari diri kita sendiri. Wah, saya nanti itu udah enak kalau misalkan saya tidak, misalkan datang terlambat. Udah enak datang terlambat nanti, terus dikomunikasikan, oh karena ada kebutuhan, karena apa, itu kita menyadarinya dari situ, kita berpikir positif. Oh karena ada sesuatu, jadi kita menghormati beliau-beliau yang misalkan tidak hadir seperti itu Bunda, karena punya self disiplin, keinginan diri sendiri. Kita tidak berhak mengontrol orang lain, dan orang lain tidak berhak mengontrol kita, seperti itu Bunda. Kalau misalkan untuk kebutuhan menang sama menang, sama-sama tujuan kita sama, bisa dilaksanakan dengan baik. Next, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka ing jarwonya mung nora mung lepasing pangrih, nggih uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah diri kita sendiri. Saya tuh sebagai misalkan pendidik, sebagai guru, saya mendisiplinkan diri saya, kewajiban saya apa? Wah, harus seperti ini. Kewajiban untuk yang lainnya apa? Harus seperti ini, itu yang ditanamkan mulai dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Retreat School Discipline 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau disiplin murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
dalam diri sendiri. Next. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menurut kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal oleh Ki Hajar Dewantara. Pertanggungjawaban atau Verantwortelijkheid itu suatu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri kepada segala hak dan kewajiban. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Next. Indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas. Jadi yang namanya peraturan itu sudah tidak ada ya Bunda. Peraturan yang dimaksud itu dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih Bunda hebat. Bunda-bunda ini hebat-hebat semuanya. Amin. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Mohon maaf waktunya gak lama nggih Bunda nggih. Next. Tinggal sedikit kok Bunda. Beberapa intuisi atau organisasi memiliki bahwa telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini disepakati bersama. Salah satunya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Mari kita kenal profil pelajaran Pancasila. Yang pertama yang ditanamkan yaitu sama-sama nggih Bunda nggih, berkomitmen nggih, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya Bunda, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tepuk tangan untuk bunda-bunda hebat semuanya. Nah, bila disimpulkan bahwa sebagian intuisi atau organisasi saling memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Next, Mas Hadi. Ini Bunda sikap yang kita terapkan pada murid. Satu Bunda, toleransi, rasa hormat, integritas, apalagi Bunda, mandiri, antusias, empati, lalu berkeingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kalau sudah dipegang komitmennya, insya Allah akan berjalan bersama-sama, menang sama menang, bersama-sama mencapai tujuan. Next.
Bunda? Bunda merupakan pemimpin pembelajaran yang diamanai oleh Allah. Kita berusaha berkomitmen gitu Bunda nggih, dari mulai satu demi satu, tidak langsung boten nggih, satu demi satu saya akan yang mana yang diutamakan dulu, yang dekat dengan pembelajaran peserta didik. Next. Keterampilan hidup Bunda dapat, lalu lurus hati, pendengar yang aktif, petunjuk hidup Bunda setuju Bunda dengan ini? Setuju. Berkomitmen lagi ya Bunda. Next. Lanjut Bunda, tinggal beberapa langkah lagi. 1. Empati. Lanjut lagi, next. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Next, lanjut. Hukuman. Saya baca ya Bunda nggih. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman akan berdampak psikis dan fisik peserta didik ke arah negatif. Sedangkan konsekuensi masih membuat peserta didik merasa bersalah. Untuk restitusi datang berdasarkan keyakinan yang dibuat bersama menuju sukses bersama. Hukuman merupakan tindakan melanggar peraturan. Konsekuensi merupakan hasil akhir perbuatan bersifat pengganti. Contoh, menumpahkan air dengan konsekuensi membersihkannya. Penghargaan tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan menggali potensi peserta didik ketika mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti untuk mencoba. Hal ini tidak efektif. Menerapkan teladan disiplin positif terhadap peserta didik menjadikan pembiasaan baik tanpa ada unsur paksaan, hadir dengan kesadaran diri sendiri. Next. Monggo Bunda dibaca Bunda. 5 posisi kontrol. 1 2 3 4 5. Next Mas Hadi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, Bunda kita bermain peran Bunda, monggo Bunda. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, merhati. Monggo sama-sama Bunda ini. Terlambat lagi, tapi dengan nada beda ya Bunda. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu dengan
beda nggih Bunda. Seperti yang dijelaskan di atas. Saya dulu pernah bermain peran seperti ini Bunda, belajar antagonis, belajar menjadi non antagonis, itu pernah belajar. Bagaimana perasaan, kita tanyakan ya Bunda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan mendendam, bersifat agresif. Bila bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya serta meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini terjadi di kelas atas Bunda, anak SLTA nggih, yang masa pubertas menikah, SMP, SMA, itu fenomena banyak terjadi. Nah, Senyampang ini dibuatkan kegiatan guru penggerak. Next. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut akan seperti membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, istilahnya sambil ke anak peserta didik ini, tapi membuat peserta didik ini merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Bahasa kita yang kita berikan ke peserta didik. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Bahasa kita pelan, tapi membuat peserta didik merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Kebetulan mungkin yang digunakan seperti itu ibu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kalanya sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, mungkin menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun secara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu di Jepang terjadi banyak seperti itu. Atau di Korea, misalkan kalau merasa bersalah dengan timnya, merasa bersalah, ada yang sampai yang itu ya, X itu, saya tidak berani berkomentar di sini yang X. Ada kejadian seperti itu karena timnya tidak solid, satu ini agak balelo gitu. Ternyata itu membuat merasa bersalah, jadi berbuat yang tidak pada umumnya, yang dikhawatirkan itu. Lanjut, sedikit Bunda. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor dan mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sambil bercanda itu mengingatkannya jenaka.
Masa dulu nggih Bunda nggih. Nggih, membuat jenaka. Adi, ayo, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Kalau ini Bunda sering nggih melakukan nggih. Yang pertama tadi penghukum boten. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuai bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Next. Ini guru bertindak sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan ke posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Bagaimana perasaan muridnya? Next. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid akan dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Waktu tetap harus berjalan. Murid pada saat mengerjakan tugas, di saat istirahat murid belum atau tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Next. Posisi terakhir, manajer. Bapak Ibu yang diharapkan pemerintah yang ini. Bapak Ibu guru sebagai manajer. Sikap manajer itu yang bagaimana? Monggo kita sama-sama mempelajarinya. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita itu memberi pandangan, tidak menghukum, tidak merasa bersalah, tapi kita memberikan solusi. Dari sini, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pemantau dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila tidak, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu beberapa restitusi dalam menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kita juga melatih peserta didik kita menjadi manajer.
kita jadi manajer, kita juga melatih peserta didik menjadi manajer. Kita sama manajer. Jadi menang sama menang. Ngoten nggih nggih. Tujuannya itu. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kita bersama-sama jadi manajer, peserta didik juga jadi manajer, membuat keyakinan sebelum pembelajaran. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Saya terkadang agak kaku ya Bunda. Mendekati ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Next. Pada posisi manajer, maka suara guru terlihat tulus. Yang pertama kan ada yang dibuat jenaka ya Bunda. Yang ini betul-betul pikiran dan hati kita mencarikan solusi yang terbaik untuk peserta didik kita. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali, dan akan perbuatan murid ataupun bersendagurau. Penempatan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab dan murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Next. Dari komponen 5 tadi Bunda, untuk penghukum, berkenankah tidak membuat merasa bersalah, tidak sebagai teman? Ada kalanya bisa kita momen-momen tertentu. Terus sebagai pemantau, bisa Bunda bisa. Ada kalanya kita bisa menggunakan metode pemantau yang diminta oleh pemerintah untuk kita semuanya. Yang terakhir Bunda, apa tadi Bunda? Manajer. Bunda sebagai manajer, ibu guru hebat sebagai manajer, dan juga mengajarkan ke peserta didik atau mentransformasi ilmu ke peserta didik menjadi manajer. Kita sama-sama jadi manajer. Untuk segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita masing-masing punya keinginan sesuatu pasti yang terbaik, atau lagi. Selanjutnya, semua perilaku memiliki alasan, entah perilaku positif, entah perilaku negatif, itu pasti ada alasannya. Kita semua memiliki motivasi internal, itu datang dari diri sendiri. Next, Mas Adi. Hampir selesai Bunda. Restitusi sebuah pendekatan dan menciptakan disiplin positif. Hai, tadi anak-anak.
teman-teman jangan sering membuang sampah sembarangannya sebab bahannya bersih dan ajak kabungan dan juga nggak bisa terendam banjir. Di rumah di Surabaya pernah ada banjir, kenapa? Sering ada kecelakaan. Enggak, oke sekarang ada apa masalah? Ada, saya sekarang. Oh masalah, deh mas Galang. Kasih masalah biar kelihatan. Bagaimana mas Galang kalau ada temannya buang sampah apa yang dilakukan mas Galang? Tahu. Nah, bagaimana cara memberitahunya nak? Kan membuat sampah sembarangan, tapi airnya kotor. Nanti harus sekolah juga pengajian atau pengajian. Namanya kata tinggal. Oke, sampai tadi siapa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu kita menjadikan peserta didik kita ya Bunda menjadi yang tangguh, tidak tergoyahkan. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari masalah. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai diri, nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol dan pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Next. Bunda, ini kita baca sama-sama nggih. Terakhir ini Bunda. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi penguatan kondisi, fokus pada solusi. Next. Terima kasih untuk Ibu Guru hebat. Tepuk tangannya Bunda. Guru hebat semuanya. Saya ingin menyampaikan tepuk wow. Tepuk wow. 1, 2, 3. Tepuk wow. W O W. Wow. Oke, mulai nggih Bunda. Mas Ati. W O W. Wow. Siap? Tepuk Y. W O
apa? Eh, 4 pertanyaan ini nanti ada voucher pulsa. Terima kasih waktunya dulu. Tapi setelah udah langsung ini saya dapat hukuman ribet ya. Enggak. Terima kasih yang sudah disampaikan sama Bunda tadi, dan saya juga terima kasih tadi sudah diberi kesempatan. Pertama yang ingin saya tanyakan tentang tadi antara stimulus respon sama teori kontrol. Nah ini tadi kan ada istilahnya yang dulu menang kalah, sekarang kan menang-menang. Nah misalnya kalau kita mengadakan lomba, nah itu kira-kira bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang peraturan-peraturan ataupun aturan-aturan sebaiknya dihilangkan atau tidak ada, misalnya seperti itu. Contoh saat pulang duluan yang anteng ataupun yang tertib dan yang pintar seperti itu. Nah tadi di awal kita misalnya sudah buat kesepakatan. Apakah kesepakatan itu bisa menjadi apa istilahnya apa tidak menjadi peraturan? Nah seperti itu. Terima kasih Bunda. Waduh Suci, pertanyaannya hebat sekali, luar biasa. Tadi sudah ada teori 2 tadi ya Bunda. Kita pelan-pelan ke teori kontrol yang kita gunakan. Terus accessibility tadi dari 3 itu sih itu juga kita terapkan. Misalkan membuat kesepakatan kelas, bila pun terjadi pelanggaran atau kesalahan pada peserta didik misalkan, tapi sudah menyepakati, apakah kita hukum? Bunda? Buatan kan ya? Tidak ya? Tadi sudah membuat kesepakatan kelas. Terus apakah Bunda akan menghukum? Yeah. Yeah, konsekuensi. Yeah. Peraturan, seperti peraturan. Tapi kalau peraturan itu kan sifatnya sebelum ini ya Bunda ya. Tapi untuk ini teori kontrol yang kita gunakan sama keyakinan kelas tadi, tidak serta-merta itu menjadi peraturan untuk dijadikan hukuman, baik hukuman negatif maupun hukuman positif ya. Hukuman atau penghargaan atau ya maksudnya tidak. Bila pun beliau peserta didik merasa bersalah, itu kita misalnya kita posisi sebagai manajer. Yang tadi contohnya ya Bunda, kita tidak akan menghukum, tidak akan sebagai merasa bersalah, tapi kita akan menjadi manajer. Besok tidak diulangi lagi. Kata ya Bunda. Jadi kalau ada sudah membuat keyakinan, tapi peserta didik masih melanggar, kita bertindak sebagai manajer. Ya Bunda ya. Yeah. Itu sekarang kan sudah dihapus Bunda, diupayakan ditinggalkan betul. Saya kalau dihapus mungkin masih belum bisa total, kita tinggalkan pelan-pelan sistem itu.
berlomba-lomba temannya yang suka lomba, nah itu dihindarkan. Kalau kita misalkan mengapresiasi siapa yang berkomitmen untuk mengikuti kegiatan tersebut, diapresiasi, bukan juara 1, 2, 3. Ranking pun sekarang tidak diperkenankan, sudah agak lama ya Bunda, ranking tidak diperkenankan, ujian nasional juga tidak diperkenankan, karena pada dasarnya peserta didik mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda, punya kekuatan beda-beda, kodrat alamnya itu beda. Misalkan kita mengajarkan itu sama, misalkan membuat tahu kol ya, padahal peserta didik itu ada yang keahlian membuat itu misalkan rempah tahu, misalkan ada yang membuat kue, sukanya membuat kue, nah, seperti itu Bunda. Jadi mempunyai kelebihan masing-masing, kita wajib menghormati, tidak boleh mencemooh atau yang berkata yang tidak baik. Nih, sangat dipahami. Nanti saya jawab bisa. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan. Monggo. Masih ada 3 pertanyaan. Monggo saja. Saya lanjutkan masalah perlombaan tadi ya. Kalau kita cuma mengasih apresiasi, contohnya kita lomba 17-an gitu, kita lomba fashion kayak gitu. Kalau paling mudah itu kan seneng ya, akhirnya putranya ada yang bagus-bagus. Kalau apresiasinya hanya seperti topi ya, sama tidak dapat apresiasinya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dapat sama semua. Tapi orang tua kan begini, nanti pas tak sewakna baju larang-larang tetap podo ae. Nah, itu gimana menyikapi orang tua seperti itu? Nah, Bunda. Sebenarnya sudah ketemu jawabannya. Duh, tuas tak sewakno larang-larang podo ae. Di sana tadi sudah ditampilkan, misalkan belum mencapai penghargaan, ternyata yang merasa tidak mampu, percuma, istilahnya di PowerPoint tadi saya ada di situ, itu juga produk dari pemerintah, akan berhenti mencoba. Jadi penghargaan itu juga merupakan hukuman penghargaan. Tadi waktu peserta didik ada yang juara 1, 2, 3. Bagi peserta didik lain, aku tuas menyewa, tuas make up, ternyata nggak jadi juara. Nah, itu maksudnya, itu yang kita hindarkan. Kalau kita misalkan memangnya niat untuk memberi hadiah atau semuanya, kita ajak, entah menang kalah, ternyata waktu saya pembelajaran mereka juga banyak istilahnya. Lah selama ini kalau itu kan buat motivasi peserta didik, istilahnya kalau biar mencapai kemampuan yang lebih dari teman-temannya kan. Nah, ternyata itu tidak diperkenankan Bunda. Sami. Misalkan ada kegiatan 17 Agustus, semuanya tuh mengikuti, tapi responnya itu mungkin kalau beda hadiah Bunda, tapi tidak serta-merta ranking sekolah. Istilahnya kita mengacu kepada pemerintah sekarang yang sudah diterapkan ranking sekolah 1, 2, 3 sudah tidak secara, kalau dulu kan secara full kan Bunda, sekarang tidak diperkenankan mengadakan ranking. Itu contohnya dari pemerintah. Kemarin saya hampir semuanya berdiskusi tentang, ya itu loh untuk motivasi, tapi itu motivasi bukan dari kesadaran diri, karena ada berupa reward atau penghargaan. Bila itu nanti tidak ada reward, tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk memotivasi untuk menjadi potensinya, menggali potensinya yang luar biasa itu maksudnya Bunda. Itu
jawaban dari kita diskusi ke hampir semuanya itu guru penggerak itu dikatakan seperti itu. Perlahan kita tinggalkan. Tidak bisa serta-merta kita langsung Dari saya, sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau tempat atau kue-kue atau minuman yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi bukan untuk yang melabelkan anaknya. Dulu misalkan anak yang tidak bisa olimpiade, terus ada yang sampai karena tidak bisa nuruti orang tua dan gurunya merasa bersalah, ada kejadian itu. Jadi sekarang sifatnya harus ini nanti akan terjadi cukup komunikasi yang luar biasa, berani mengambil resiko. Jadi guru penggerak itu berani mengambil resiko praktek sesuai dengan keinginan pemerintah. Nanti ada cemoan-cemoan itu harus siap menanggung resiko kita. Jadi sudah siap di depan, kada depan. Nanti kalau ada permasalahan harus bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, cuma bahasanya lebih gimana nggak terlalu Bunda? Oke, seperti itu. Bisa dipahami Bunda nggih? Terima kasih. Itu rambu-rambu yang sudah dipraktekkan pemerintah dari ranking 1, 2, 3 yang sudah tidak diperkenankan. Sekarang melalui narasi sudah contoh real. Kita sudah ada contoh, sehendaknya mengikuti itu. Pertanyaan ketiga. Sampun cekap kali mawon apa? Oh, okay. Terima kasih kehadiran ibu-ibu, suatu penghormatan yang luar biasa. Saya mewakili dari guru penggerak yang ditugaskan untuk mensosialisasi disiplin positif yang berimbas dari yang terdekat, yaitu gugus. Selanjutnya nanti bila pun berkembang ke lingkungan selain imbas ini, saya juga bersedia. Intinya guru penggerak mensosialisasikan seluruh Indonesia. Monggo yang ingin berkenan ke 7, 8, 9 ini ya Bunda, ada pendaftaran guru penggerak yang ingin berkeinginan, monggo dipersilahkan, bisa bersharing-sharing sama teman-teman yang lain. Terima kasih, ngapunten menyita waktu Ibunda semuanya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.